Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Dan seperti biasanya teman-teman, marilah kita melihat sebuah video dari Ustadz Abdul Somad, di mana dia mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah bangsa ini adalah hanya dengan cara menegakkan ajaran khilafah. Nah teman-teman semuanya, seperti apa videonya? Marilah kita saksikan cuplikan berikut ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Bapak Ibu, ajarkan ke anak-anak sekarang, hai Ananda, mesti ada dalam keyakinanmu berbaiat kepada khilafah. Mesti ada dalam keyakinanmu akan ada orang yang akan memimpin semesta alam. Kalau tidak, dia akan mati dalam mati jahiliyah. Oleh sebab itu, kita yang mengajarkan saat ini kita lakukan, maka insya Allah walaupun kita mati, dia tetap mengalir sebagai amal jariah. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatul nubuwwah. Sebab itu tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwwah, khilafah ala minhajin nubuwwah. Nah teman-teman semuanya, itu tadi cuplikan video dari Ustadz Abdul Somad, di mana tadi beliau mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah bangsa yang terjadi pada saat ini, yaitu hanya dengan cara menegakkan ajaran khilafah. Nah teman-teman semuanya, dalam hal ini menurut saya bahwa apa yang disampaikan oleh Abdul Somad merupakan sebuah hal yang sah-sah saja, itu sebuah hal yang lumrah bagi saya. Tetapi masalahnya, apakah yang disampaikan oleh Abdul Somad atau apakah yang diinginkan Ustadz Abdul Somad orang lain bisa menerima seperti itu atau tidak? Nah tentunya dalam hal ini ada banyak juga pihak-pihak lain yang tidak senang atau tidak mau menerima kenyataan itu kalau misalnya di Indonesia ini ditegakkan yang namanya ajaran khilafah. Kita tahu ajaran khilafah ini adalah ajaran syariat, ya. Tetapi saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa kalau ajaran khilafah ditegakkan di Indonesia ini, maka tidak perlu adanya lagi ideologi Pancasila, ya. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia saat ini adalah menganut satu ideologi, adalah Pancasila, ya. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Akil Siraj pada beberapa hari yang lalu, bahwa negara ini adalah bukan negara Islam, ya, bukan negara agama, bukan negara Kristen, bukan negara Buddha, Hindu atau Konghucu, tetapi negara ini adalah bangsa yang menjunjung tinggi yang namanya satu ideologi, yaitu ideologi Pancasila, ya. Dalam hal ini saya mau katakan bahwa kalau Anda mau beribadah, ya silakan beribadah. Kalau Anda mau sholat, silakan sholat tanpa mengganggu satu dengan yang lainnya. Artinya dalam hal ini, ya saya mau katakan bahwa ideologi bangsa ini tidak bisa dicampur adukan dengan ajaran agama. Ajaran agama ya tetap ajaran agama, ideologi bangsa yaitu Pancasila ya tetap Pancasila. Nah teman-teman semuanya, kita belajar dari negara-negara yang menganut ajaran khilafah atau ajaran syariat Islam seperti Arab Saudi dan Afghanistan akhir-akhir ini, di mana ya di sana Afghanistan pada saat ini sedang perang-perangan, ya, sedang adanya suatu konflik, ya, kemanusiaan yang menurut saya hal itu harus dihindarkan karena ini sudah menyangkut jiwa atau nyawa orang lain, ya. Tetapi apa yang terjadi, ya, di sana bahwa di sana sudah tidak ada lagi
yang namanya damai, ya, di mana warga di sana Afghanistan mereka melarikan diri dari berbagai negara yang lain. Artinya ada sebagian besar warga di sana yang tidak menerima ajaran-ajaran khilafah ditegakkan di negara mereka. Akhirnya mereka meninggalkan negara Afghanistan, ya. Nah, teman-teman semuanya, Arab Saudi juga melakukan hal yang sama. Cuma saat ini Arab Saudi ini sudah mulai terbuka, ya, di mana aturan-aturan di sana sebelumnya bahwa perempuan di sana dilarang untuk menyetir mobil sendirian, tetapi saat ini sudah diizinkan untuk bisa mengendarai mobil dengan sendirian, sudah diizinkan untuk menonton bola, sudah diizinkan untuk pergi ke bioskop. Artinya dalam hal ini, ya, bahwa ajaran khilafah ini tidak baik dan tidak cocok untuk sebuah bangsa. Apalagi kita di Indonesia ini, seperti yang saya katakan bahwa ya kita di Indonesia ini adalah multi agama, multi ras seperti Singapura, ya. Ada 700 lebih bahasa suku, ya. Ada berapa agama dan etnis di dalamnya dengan budaya-budaya yang berbeda-beda. Artinya dalam hal ini kita harus bisa hidup saling menghargai, saling menghormati, mencintai perbedaan, ya. Tidak perlu adanya satu ajaran-ajaran, ya, untuk melukai hati orang lain, ya. Karena di Indonesia ini, ya, kita mempunyai berbagai ajaran untuk melakukan suatu kebaikan. Artinya dalam hal ini Pancasila tidak pernah membatasi orang untuk beragama, ya. Silakan beragama, silakan untuk melakukan kebaikan, silakan untuk berbuat baik, ya. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini, ya, terkait dengan adanya atau semakin banyaknya orang yang mendukung ajaran-ajaran khilafah, maka Presiden atau mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno angkat bicara tentang hal itu. Ya, dia mengatakan bahwa siapa saja kelompok-kelompok yang menjadi pendukung khilafah, maka ya sebaiknya orang itu diusir dari Indonesia ini, ya, karena mereka tidak memiliki tempat di Indonesia ini. Karena Indonesia ini adalah negara yang majemuk, ya, negara yang majemuk, ya. Teman-teman semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kalau misalnya ada tanggapan dari teman-teman semuanya, silahkan berikan di kolom komentar. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.